lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, pertama di sini sih kita akan membahas dulu mengenai pergerakan dari si Euro USD ini sendiri ya. Cuma sebelumnya di sini saya ingin katakan selamat kepada kalian semua yang ada buy di kurang lebih di harga 834 ya sampai dengan 847. Karena di sini juga saya ada ambil buy untuk di daerah sini ya. Ini adalah area yang kita bahas juga di beberapa video update sebelumnya. Ya, dengan stop loss saya kemarin itu kurang lebih di 8214 gitu. Dan saat ini kalau kita lihat memang runningnya itu sudah sekitar kurang lebih ya 126 pip ya. Jadi 120 pip lebih gitu. Nah, ini untuk mapping yang kemarin. Nah, ini kalau untuk hari ini itu saya mappingnya baru lagi ya, jadi sudah saya sesuaikan lagi dengan mapping yang sebelum, dengan pergerakan harga yang sebelumnya. Ini adalah mapping intraday yang nantinya akan saya pakai juga untuk hari ini dan juga kemungkinan besar besok masih akan saya pakai kalau misalkan belum ada banyak pergerakan ya untuk hari ini ya. Nah, untuk hari ini pun kalau kita lihat untuk saat ini si Euro USD ini sendiri sedang berada di 962 ya sampai 976. Ini adalah area resistennya dia, karena kalau kita perhatikan ini ada satu, ini ada dua ya, belum break ya. Begitu dia break maka target lanjutnya itu ada di 10.000 ya, atau di 1000 sampai 1012 ya. Nah, ini dia lagi reject nih di sini nih gitu. Kemudian selama dia belum bisa break dari sini, artinya dia akan ngambil ya target dekatnya, resistennya, supportnya itu ada di level harga kurang lebih di 9108 ya, 89. Kemudian kalau kita mengambil lebih dekatnya lagi itu ada ya, jadi ini minornya dia itu di 9400 ya, atau 9400. Kemudian kalau kita ambil sell di sini ya, berarti kurang lebih 9400, 91 ini TP1 ya, ini target terdekat ya. Target kedua itu di 9189. Kemudian target akhir ini itu ada di kurang lebih di 873 sampai 8888 gitu yang di sini. Ini target akhirnya dia. Karena ini adalah area buy zone pertama, kemudian ini adalah buy zone kedua. Nah, ini buy zone kedua yang kemarin kita masuk ya di 834 849 gitu. Kemudian next selling point ya, atau next sell zone nya itu ada di kurang lebih ya, resistannya dia itu di 1000 sampai 1012 ya. Ini resisten yang bisa dikatakan cukup kuat ya. Satu, ini ada satu, kemudian ini dua. Nah, ini dia juga kalau belum bisa break dia lanjut turun ya. Kemudian kalau dia sudah breakout dari si 1012 ini, maka lebih baik kita ambil buy dengan target harga di kurang lebih 10.066 sampai 1076 gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini kalau kita perhatikan setiap dia breakout dari sini itu dia selalu lanjut ke sini. Ini juga sama, dia breakout ini dia lanjut ke sini ya kan, ini dia breakout dia lanjut ke sini lagi gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk polanya mereka ini, setiap mereka breakout mereka akan lanjut ke sini. Ini juga sama. Berarti kurang lebih kan udah ada 4 kali nih ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi better kalau misalkan dia break dari 10.000 ini ya, masih better kita langsung ambil buy aja. Ya, maksudnya bukan langsung ambil buy, kita konfirmasi. Artinya kita lower time frame ya, kita switch buy ke lower time frame kayak 15 menit ya, untuk ambil konfirmasi buy-nya gitu. Konfirmasi buy di sini yang saya maksud adalah candle retest lagi gitu. Seperti ini contohnya, sebentar kita geser dulu. Nah, contohnya oke, seperti ini. Jadi begitu candle breakout dia retest baru kita masuk gitu. Jadi di retest zona ini kita baru masuk ke dalam gitu. Selama dia belum ada retest ya, contoh juga seperti ini. Jadi candle breakout ya, dia retest baru kita masuk gitu. Jadi begitu ya, maksudnya konfirmasi buy yang memang cukup kuat gitu loh. Dan memang posisinya kalau begitu berarti stop loss kita itu kita bisa taruh di bawah kotak hijau ini gitu. Jadi jangan terlalu jauh stop lossnya, cukup di bawah kotak hijaunya aja begitu. Oke, jadi gitu ya untuk konfirmasinya. Nah, itu untuk si Euro USD. Nah, ini untuk intraday mapping untuk hari ini.
Kemudian kita lanjut lagi ke GBP USD. Nah, kemudian kalau untuk GBP USD ini sendiri, dia sedang berada di resisten. Ya, ini mappingnya belum ada perubahan karena memang kalau saya perhatikan pergerakannya masih dalam range harga ya, dan memang ada perubahan struktur aja di sini. Yang pertama ada perubahan struktur. Kalau kita lihat ya, struktur minornya ini udah dirusak ya. Yang pertama ada 1, 2, 3, ini kan trend line, jadi harga itu berhasil break dari trend line-nya gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk si GU ini sendiri ya, dia kan belum bisa break dari 28 15 sampai 2847 ya, berarti ini kan masih jadi area resisten dia. Dan secara pergerakan selama dia belum secara teknikal ya, selama dia belum bisa break ini, dia akan lanjut turun lagi ya, karena ini juga resisten dari swing height yang sebelumnya atau resisten dari struktur harga dia ya. Nah, mengenai resisten struktur harga ini saya katakan ya, kalau misalkan resisten dari struktur harganya si Euro USD saat ini ya, yang di current price hari ini itu di 1000 sampai 1012 gitu. Jadi ini swing height-nya dia gitu. Kemudian support dari struktur harga dari si Euro USD ini sendiri ada di 8.834 sampai 849 di sini. Ini support daily-nya dia ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih ke GU ya, atau GBP USD. Ini resisten dari struktur harga di 4 jam sama daily ya. Jadi ini dia berada di daily resisten. Nah, kalau dia break dari 2815 sampai 2847, ini kan kalau kita lihat ya, dia kan langsung turun nih ya. Berarti kita better kalau kita mau sell, kita ambil lagi di 29 sampai 30.000 di area ini ambilnya. Jadi jangan bisa di tengah-tengah sini karena memang cukup riskan. Di sini tidak ada tahanannya. Kita mau ganti ke 4 jam pun ya, kita mau ganti ke 4 jam pun di sini kalau kita perhatikan sama. Di sini nggak ada tahanannya sama sekali. Yang saat ini yang harganya lagi, maksudnya kayak di harga running atau current price dia itu tertahan di area ini kurang lebih di 28211 sampai 28440 ya. Di situ ini tahanan di terakhir gitu. Kemudian lanjutnya itu udah nggak ada, dia langsung lanjut nanti ke 2990 sampai 30.000 untuk si GU sendiri. Makanya ini adalah last resistannya dia ya, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian nextnya itu maka kita bisa ambil sell di kurang lebih 30.000 ini gitu. Ini cukup aman kalau kita ambil sell di sini, soalnya ini retest pointnya dia gitu ya. Kalau kita ambil maksudnya kalau target harga ya, sebelum bisa break dari sini dia kan turun. Nah, target harga terendahnya itu kurang lebih di angka 2672 sampai 2698 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk ambil pullbacknya ya, karena kan ini dia udah break struktur ya, break struktur, turun, naik lagi, turun lagi, dia bisa ke sini gitu. Di 2750-an lah gitu, 2750 baru dia lanjut naik lagi ke atas untuk retest kembali ke 30.000 di sini gitu. Itu untuk skenario nya gitu. Tapi kalau untuk skenario ini untuk skenario sell ya, tapi kalau untuk skenario buy kita tunggu dia break sini, artinya kan dia tunggu dia break ya, break pullback lagi baru entry dengan target di 29.900 sampai 30.000 gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk GBP USD hari ini dan juga Euro USD. Ini adalah mapping intraday. Jadi karena ini hari Senin, jadi kalian harus lebih hati-hati untuk tradingnya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.